Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alana min umamin nabiyyil karim wa amara alaina al-ubudiyyata fil qur'anil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adul amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam setiap khutbahnya Rasulullah, bahkan dalam setiap ta'limnya beliau senantiasa berwasiat kepada para sahabat agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bermodal takwa kita pastinya akan mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Yang kedua, khatib mengajak para jamaah sekalian untuk kembali sama-sama kita mengulang kaji beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan kiranya menjadi nasihat dan renungan bagi khatib pribadi, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sadari ataupun tidak, namun yang pastinya dengan berganti hari, bulan dan tahun, sekalipun itu bukan tahun hijriyah, tetap usia kita semakin bertambah, akan tetapi umur kita semakin berkurang. Artinya dengan bertambah usia, semakin singkat pula kesempatan hidup kita di dunia, dan semakin dekatlah kita dengan yang namanya kematian. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sekalipun kita masuk di dalam peti besi, yang namanya kematian tetap akan mendapati kita. Sehingga Rasulullah mengingatkan dengan sabdanya, Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa dana nafsah, memperhitungkan dirinya, introspeksi, senantiasa melihat dumna kaumulun, lebih lelun pubut kebajikan atau kemaksiatan di dalam usia tersebut. Itulah orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa beramal, mempersiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Itulah kehidupan setelah menghadapi kematian. Karena kematian bukan akhir kehidupan sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tapi kematian itu merupakan awal gerbang menuju kita kepada kehidupan selanjutnya, yang diawali dengan alam barzakh, satu alam yang terdinding. Ketika kita berada di alam barzakh, kita tidak akan dapat kembali lagi ke dunia karena terdinding, dan belum mampu kita melangkahkan kaki kita menuju kepada alam akhirat karena masih terdinding, gerbang pun belum dibuka. Diawali dengan alam barzakh, kemudian pula kita akan menghadapi dengan alam mahsyar, kemudian pula kita akan melewati yang namanya siratal mustaqim. Perjalanan kita masih sangat jauh sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
Makanya Rasulullah mengingatkan orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memperhitungkan dirinya dan senantiasa dia beramal untuk bekal bagi kehidupan selanjutnya. Itulah kehidupan di akhirat. Wal ajidu, kata Rasulullah, orang yang bodoh adalah manittaba'a nafsa hawaha wa tamanni 'ala Allah taala. Itulah orang yang senantiasa memperturutkan keinginan nafsunya dan dia berangan-angan untuk mencapai yang namanya ridha Allah. Selalu hidupnya dalam maksiat. Selalu hidupnya seolah-olah kepura-puraan, tetapi berharap, berhayal, mudah-mudahan mendapatkan ridha daripada Allah. Mudah-mudahan Allah mempersiapkan surga kepadaku. Itu orang yang bodoh, sidang jemaah Jumat. Oleh karenanya Allah mengingatkan kita dengan sumpahnya di dalam Al-Quran, yang mungkin ayatnya umum getanya kata afai, mekebah-kebah ibabah baca baca. Akan tetapi renungan daripada ayat tersebutnya yang mentengkurang. Apa sumpah Allah? Wal 'asri, demi masa, kata Allah. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh itu di dalam rugi. Lafi dengan laib tidak. Allah meyakinkan kita lafi khus, benar-benar di dalam keadaan kerugian. Oh, watatakalan sekilas jadi manusia itu sangat beruntung ketimbang jadi binatang. Karena ketika jadi manusia semua fasilitas dipersiapkan oleh Allah. Tanya yang pajuh binatang, binatang hana yang pajuh getanya. Tanya yang pajuh lemau kameng manok, tapi lemau kameng manok hanai pajuh getanya. Beruntung jadi manusia. Akan tetapi ketika dilihat secara jangka panjang, bukan hanya yang nampak di depan mata, rupanya menjadi manusia itu sungguh sangat rugi. Innal insana lafi khus, kata Allah. Sesungguhnya menjadi manusia itu sungguh sangat rugi. Jiat ke binatang nunggu, leh mati selesawa. Paling-paling urau akhirat nebangkit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keadilan. Yang berakan binatang bertanduk mungkin menyakiti binatang yang tidak bertanduk, maka di alam mahsyar Allah pindahkan tanduknya. Allah berikan keadilan kepada binatang tersebut. Begitu ada sebahagian manusia yang menganiaya binatang, kemudian diberikan kesempatan oleh Allah kepada binatang tersebut untuk mendapatkan keadilan. Tapi setelah itu Allah jadikan binatang itu kembali menjadi abu. Tidak ada yang namanya hisab. Tidak ada yang namanya siratal mustaqim. Tidak ada yang namanya azab neraka. Alangkah beruntungnya menjadi binatang. Oleh karenanya tak kala Sayyidina Umar berjumpa dengan pepohonan, apa kata beliau? Alangkah beruntungnya diriku seandainya dulunya aku dijadikan menjadi pohon kayu. Begitu pula Sayyidina Ali tak kala berjumpa dengan rerumputan. Apa kata beliau? Alangkah berbahagianya diriku seandainya dulunya aku itu dijadikan menjadi rumput. Alangkah berbahagianya diriku seandainya dulunya aku dijadikan menjadi batu oleh Allah, tanpa ada tanggung jawab. Sekilas beruntung menjadi manusia, tapi pada hakikatnya sungguh sangat rugi menjadi manusia. Letak tanggung jawab yang perlu kita pertanggungjawabkan. Kehidupan di alam dunia ini belum seberapa. Kenikmatan di alam dunia itu pun belum seberapa. Musibah yang kita rasakan di dunia itu pun belum seberapa. Nalam yang lebih berat ukur atau kumutuah. Sudah siap ataupun belum? Pastinya semua itu akan kita rasakan. Bagaimana caranya supaya hidup kita ini tidak rugi? Allah memberikan peringatan kepada kita. Manusia-manusia yang tidak rugi illalladzina amanu. Yang pertama, itulah mereka-mereka yang memiliki iman yang mantap di dalam hatinya. Amanu. Pakiban yang gepenan dengan iman, tak yakin tu kumutuah dengan sepenuh hati. Yang na belagayana, yang hana belagayana.
Putra iman tak yakin lam ati yang na belagayana yang hana belagayana. Hantro keyakinan model laganya lam ati tutungku mutua. Bila mana kita tidak memiliki yang namanya ma'rifah dan tidak akan mungkin ma'rifah itu datang dengan sendirinya tanpa dibarengi dengan ilmu. Inilah buktinya. Ilmu itu merupakan pokok utama dalam mencapai keberhasilan di akhirat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hinawa ke perlaya legetanyo yang namanya tabut tauhid tiap malam Sabtu pengajian getanyo hinawa di Masjid Jamiah. Illal ladzina amanu, tanamkan iman yang benar di dalam hati. Oleh karenanya ketika Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu merupakan pemimpin di atas perempuan. Pemimpin di dalam rumah tangganya. Pemimpin yang berhasil sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah pemimpin yang telah mampu menanamkan iman yang benar di dalam hati istri dan anaknya. Kalau tidak demikian, maka dia menjadi pemimpin adalah pemimpin yang gagal. Yang kedua, agar kita menjadi manusia tidak merugi, wa amilus salihat, beramal saleh. Apa itu beramal saleh? Melakukan semua amal kebajikan tanpa dibarengi dengan ujub, dipenuhi dengan keikhlasan. Itulah amal saleh. Maka terhitung menjadi amal saleh. Syarat yang pertama tidak adanya ujub. Syarat yang kedua, melakukan amal kebajikan itu dengan keikhlasan. Putra ujub. Ujubnya secara singkat hireun kedrawa. Seolah-olah dirinya lah yang paling taat, yang paling cerdas dan sebagainya. Ujub itu bertentangan dengan tauhid. Ujub itu bertentangan dengan i'tiqad. Karena meyakini yang bahwa segala kebajikan itu datang daripada dirinya. Lupa dia kepada Allah. Lon yang paling taat, lon yang paling careng, lon yang paling Jumat jamaah, lon yang paling Jumat puasa sunnah, lon yang paling Jumat ya'bud. Seolah-olah berada dia dalam kebajikan hasil daripada usahanya. Lupa dia terhadap taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ujub. Maka ujub itu bertentangan dengan akidah. Wa amilus salihat, beramal saleh. Apapun. Makanya kata sebahagian ulama, bila mana engkau dalam mengarungi kehidupan tidak mampu menambah amal ibadah sunnah, ada baiknya lebih banyak engkau tidur. Han mampu lagi tanya tapu buat duha. Han mampu tak puasa sunnah, lebih hegat taih dulu. Pakai lebih hegat taih. Dengan taih lagi tanya terhindar daripada maksiat. Bila mana tidak mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah sunnah, lebih baik tidur. Han mampu le getanyo tapele ibadat sunat, hendaknya terhindar getanyo daripada maksiat. Dengan taih hana tau padgop. Dengan tengut hana takalan maksiat. Dengan tengut le getanyo hana ta fitnah gop dan sebagainya. Tidak mampu meningkatkan amal ibadah sunnah, hendaknya tidak bertambah yang haram. Yang ketiga, watawasau bil haq, saling nasihat menasihati dengan kebajikan. Diawali dengan nasihat menasihati keluarga kita sendiri. Uronyo tengku getanyo kana hina wala masjid na tingat tengku anak getanyo pade. Le getanyo senantiasa mengikuti majelis ta'lim. Adakah anak kita demikian? Perumah getanyo pade tengku. Kita senantiasa dalam berubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istri dan anak kita. Di mana? Dia itu sedang apa? Itulah yang dinamakan dengan watawassobil haq. Diawali dengan rumah tangga sendiri. Kewajiban getanya wala kawalam rumah iledu. Getanya taat tetapi membiarkan anak istri kita dalam maksiat dayus. Kita senantiasa menutupi aurat, sedangkan anak kita senantiasa terbuka auratnya. Orangnya kamu lailam nemu. Yang inang kakenang bagian ketat, yang agam kakenang iluan, kamu lailam nemu.
Kita senantiasa berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak dan istri kita dalam maksiat, kita biarkan mereka itu bergelimang di dalam maksiat. Dayus. Laki-laki yang dayus jangankan masuk surga, bau wanginya surga pun tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmatinya. Wa tawassaw bil haq. Yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dengan melahirkan kesabaran. Apa itu sabar? Konsisten kita di dalam menerima setiap aturan agama Allah. Istiqamah kita di dalam menjalankan setiap aturan agama Allah, walau dibarengi dengan berbagai macam kesulitan. Itu sabar. Wa tawassaw bis sabr. Sabar daripada musibah itu mudah. Sabar daripada malapetaka ujian Allah itu mudah. Sabar daripada maksiat itu mudah. Tapi sabar daripada ibadah, inilah kesabaran yang sungguh sulit, hadirin sekalian. Makanya tak kala pontrok kena dalam masjid ramai, tapi kalau habis selawat kabeh gadah orang dalam masjid tu. Sabar dalam ibadah itu sangat sulit. Sangat sulit. Yang pertama terbentur dengan hawa nafsunya, seolah-olah asai kata biat dari masjid tika mangan. Yang kedua dibarengi dengan godaan syaitan dukumutuah sidang jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, agar kita tidak merugi menjadi manusia, agar kita tidak rugi diberikan kesempatan hidup di dunia menjadi insan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Yang pertama, amanu. Tanamkan iman yang benar di dalam hati kita. Apa itu iman? Yakin yang na belagayana, yang hana belagayana. Yang kedua, amilus salihat. Laksanakanlah amal yang saleh. Minta petunjuk hidayah kepada Allah. Mohon taufik dan bantuan kepada Allah. Karena kita tidak akan pernah mampu melakukan amal kebajikan tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap salat Rasulullah senantiasa memerintahkan sahabatnya, wahai sahabatku, kata Rasulullah, setiap engkau selesai melaksanakan salat, maka mohonlah kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, dan untuk memperbagus ibadatku kepadamu. Maka setiap kita selesai amal ibadah salat, baik tua tunggu, mohon kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tanpa bantuan daripada Allah, kita tidak akan pernah mampu melakukan apapun, baik itu amal kemungkaran, apalagi itu adalah amal ibadah. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq. Saling nasihat menasihati demi kebajikan. Nasihat menasihati dalam hal yang baik. Utamakan nasihat menasihati keluarga kita sendiri. Yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati demi melahirkan yang namanya kesabaran. Insya-Allah, bila mana 4 syarat ini telah mampu kita buktikan dalam realita kehidupan, jadilah kita menjadi manusia yang beruntung diberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini. Mudah-mudahan kiranya Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang beruntung, dipersiapkan kita menjadi hamba yang akan senantiasa menikmati yang namanya surga Allah, surga Jannatun Naim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam